Negara macam apa Portugal itu? Dahulu kala, Portugal adalah kerajaan kolonial global pertama dalam sejarah dunia. Total periode kemenangan dengan lebih dari 1.000 lokasi luar negeri. Meliputi area seluas 10,4 juta kilometer persegi. Itu 6,98% dari bumi. Ini juga yang paling awal. Kekaisaran kolonial terlama, segera hadir di seluruh Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Di era itu, kapal dan karavan Portugis tersebar di seluruh dunia. Penjelajah Portugis seperti Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, dan lainnya tidak hanya menemukan rute baru ke India dan Amerika. Bahasa Portugis adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Lebih dari 260 juta orang di seluruh dunia menggunakannya. Brasil adalah negara dengan jumlah penutur bahasa Portugis terbesar. Portugal saat ini mencakup area seluas lebih dari 92.000 km persegi, kurang dari 1% dari puncaknya. Meskipun Portugal saat ini adalah negara yang cukup maju, namun, total PDB-nya tidak menonjol di peringkat global. Selain itu, struktur industri Portugal relatif sederhana, terutama mengandalkan industri tersier, terutama pariwisata dan jasa. PDB per kapita Portugal sekitar $28.000, berada di kisaran menengah dalam skala global, tapi itu salah satu negara miskin di Eropa Barat. Gaji bulanan rata-rata sebelum pajak di Portugal adalah sekitar €1.269. Biaya hidup rendah di Eropa dan global. Dan iklim di sini menyenangkan. Ini adalah salah satu negara terbaik di dunia bagi imigran untuk tinggal dan bekerja. Portugal juga merupakan produsen kayu lunak terbesar di dunia. Sekitar 70% kayu lunak dunia berasal dari Portugal. Ada 9 botol reputasi kerajaan gabus. Gabus lebih dari sekedar sumbat untuk botol anggur. Portugal adalah produsen sarden kalengan terbesar kedua di dunia. Kedua setelah Maroko, dikenal sebagai kerajaan sarden kalengan. Portugal adalah salah satu dari 10 produsen anggur teratas di dunia. Pelabuhan Portugis dan anggur hijau menikmati reputasi tinggi di pasar anggur global 2019. Portugal juga telah menghasilkan banyak bintang kelas dunia, seperti Luis Figo, Deco dan lainnya. Pemain Portugal Cristiano Ronaldo telah memenangkan beberapa penghargaan individu seperti pemain terbaik dunia. Dia adalah salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola modern. Ronaldo juga telah memenangkan beberapa penghargaan sepatu emas Eropa. Sistem kesejahteraan sosial Portugal relatif berkembang dengan baik, menyediakan penduduk dengan berbagai keamanan hidup. Portugal menerapkan sistem perawatan kesehatan gratis untuk semua. Portugal menerapkan 12 tahun pendidikan wajib. Siswa berusia 6 hingga 18 tahun dapat menikmati pendidikan publik gratis. Portugal telah menduduki peringkat di antara 3 negara paling damai di dunia selama beberapa tahun berturut-turut. Situasi jaminan sosial baik, tingkat kejahatan relatif rendah. Hingga 65% pembangkit listriknya berasal dari sumber terbarukan. Teknologi pembangkit listrik tenaga angin, surya dan pembangkit listrik tenaga air termasuk di antara para pemimpin dunia. Sistem pendidikan tinggi Portugal terkenal di Eropa dan di seluruh dunia. Di antara mereka, Universitas Lisbon dan Universitas Porto bahkan lebih menonjol. Kedua universitas ini berperingkat tinggi dalam sistem pendidikan tinggi Eropa, menarik sejumlah besar siswa internasional untuk belajar. Portugal telah dinobatkan sebagai tujuan wisata terbaik dunia selama bertahun-tahun berturut-turut. Jumlah wisatawan akan melebihi 27 juta pada tahun 2023 saja. Dari kastil dan gereja bersejarah hingga pantai yang menakjubkan. Dari kehidupan malam kota yang semarak hingga pemandangan pedesaan yang damai. Setiap tempat memancarkan pesona unik. Lisbon adalah ibu kota Portugal. Ini juga merupakan kota dan pusat ekonomi dan budaya terbesar di negara ini. Terletak di muara Sungai Tekdo di Portugal Barat, berbatasan dengan Samudra Atlantik. Lisbon tidak hanya memiliki sejarah panjang dan warisan budaya yang kaya. Ini juga menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan pemandangan alamnya yang indah dan pemandangan perkotaan yang unik. Atraksi terkenal termasuk Menara Belém, Biara Jeronimus, wilayah kuda koefisien, Kastil São Jorge, dan lainnya. Madeira adalah pulau vulkanik di Portugal, terletak di Samudra Atlantik. Ini adalah bagian dari Kepulauan Madeira. Jaraknya sekitar 869 km dari daratan Portugis. Pulau ini dikelilingi oleh pegunungan. Karena dampak aktivitas gunung berapi, pulau ini adalah rumah bagi banyak air terjun spektakuler dan bentang alam yang eksotis. Suhu lautnya ringan, cocok untuk aktivitas air seperti berenang dan menyelam. Pulau ini adalah rumah bagi banyak bangunan bersejarah dan peninggalan budaya, seperti gereja kuno, kastil dan museum, dan lainnya. Pulau Madeira memiliki banyak tempat wisata terkenal. Pusat kota Rufenchar, Biara Santa Cruz, Istana Monte, dan lainnya. Fengsha juga tempat kelahiran Ronaldo. Madeira juga terkenal dengan anggur Madeira yang unik. Dicintai oleh pecinta anggur di seluruh dunia. Algarve adalah wilayah di bagian paling selatan Portugal. Ini juga merupakan salah satu tujuan liburan utama negara itu. Algarve terkenal dengan pantainya yang megah. Dengan lebih dari 100 pantai, terletak sepanjang 155 km dari Gold Coast.
Pantai-pantai ini memiliki berbagai jenis, termasuk pantai tersembunyi, pantai keluarga, dan lainnya. Argiawai memiliki 30 lapangan golf. Beberapa dari mereka menikmati reputasi tinggi di Eropa. Selain itu, ada juga beberapa situs bersejarah yang layak dikunjungi di kawasan Algarve. Porto adalah kota terbesar kedua di Portugal, terletak di tepi Sungai Douro di Portugal Utara. Ini adalah pelabuhan penting dan pusat industri Portugal. Kota ini terkenal dengan warisan sejarah dan budayanya yang kaya, terkenal dengan anggurnya yang lezat dan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Kota tua Porto mempertahankan sejumlah besar bangunan bersejarah, seperti Katedral Porto, stasiun kemacetan lalu lintas Sanben, jembatan upacara Luís, dan lainnya. Ini juga mencerminkan gaya arsitektur dan tradisi budaya Portugal yang unik. Selain itu, ada banyak pantai dan cagar alam yang indah di sekitar Porto, seperti Pantai Estoril, Pantai Matosinhos, dan lainnya. Tempat-tempat ini sangat bagus untuk liburan santai. Sintra adalah sebuah kota di barat tengah Portugal. Terletak sekitar 19 km barat Laut Lisbon. Itu di lereng utara Pegunungan Sintra. Terkenal dengan pemandangan alamnya yang luar biasa dan warisan sejarah dan budaya yang kaya. Ini adalah salah satu tujuan wisata paling terkenal di Portugal. Di Sintra, wisatawan dapat mengunjungi banyak istana bersejarah, kastil dan taman, seperti Istana Pena, Kastil Mur, Istana Sintra, dan lainnya. Bangunan-bangunan ini tidak hanya memiliki nilai sejarah yang besar, ini juga menampilkan gaya arsitektur yang unik dan pesona artistiknya. Republik Portugis. Ini adalah negara yang terletak di barat daya semenanjung Iberia di Eropa. Itu menghadap Spanyol di timur, barat daya berbatasan dengan Samudra Atlantik. Portugal memiliki luas total 92.226 km persegi. Ini adalah negara yang relatif kecil. Mulai Desember 2023, total populasi Portugal adalah 10,64 juta. Kelompok etnis utama adalah Portugis. Portugis telah melalui 2 atau 3.000 tahun percampuran dan integrasi etnis. Mereka berasal dari barat daya semenanjung Iberia. Itu Sauvihui, Higots, keturunan ras campuran dari kelompok etnis seperti Berber. Bahasa resminya adalah bahasa Portugis. Sekitar 80,2% penduduknya beragama Katolik. Edisi modal Rees. Pada tahun 2023, PDB nominal Portugal akan mencapai sekitar 287 miliar dolar. PDB per kapita adalah sekitar 28.000 dolar. Sektor jasa adalah pilar utama ekonomi Portugis. Keuangan pariwisata, perdagangan luar negeri dan jasa lainnya memainkan peran penting dalam perekonomian Portugis. Basis industri Portugal relatif lemah, terutama industri ringan, seperti pakaian tekstil, pembuatan bir kertas, pengolahan makanan dan industri lainnya. Industri petrokimia dalam beberapa tahun terakhir, pembuatan kapal baja, industri seperti manufaktur mesin dan perakitan mobil juga telah berkembang. Pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi Portugis, tapi relatif kecil. Portugal terutama menanam gandum, nasi jagung, jeruk anggur, tanaman seperti zaitun dan rumput kayu. Ternak dan memancing juga lebih berkembang. Medan Portugal tinggi di utara dan rendah di selatan. Di tengahnya, Estrela adalah puncak tertinggi di Portugal, ketinggian hingga 1.991 meter. Selatan dan barat adalah perbukitan dan dataran pantai, masing-masing. Portugal memiliki iklim yang sejuk dan menyenangkan. 4 musim yang berbeda. Iklim hutan berdaun lebar beriklim laut utara. Bagian selatan memiliki iklim Mediterania subtropis. Sungai-sungai utama di Portugal adalah Tru, Sungai Douro dan Montego. Irigasi untuk pertanian, air industri dan kehidupan perumahan menyediakan sumber daya air yang melimpah. Portugal memiliki sumber daya mineral tertentu, seperti besi kuning siu, marmer, dan lainnya. Sumber daya ini memainkan peran penting dalam pengembangan industri Portugal. Sejarah Portugal berasal dari zaman Neolitik sekitar 3000 SM. Dengan diperkenalkannya sejarah, Portugal telah mengalami Celtic, Roma Higot, pemerintahan Muslim dan Kristen. 25 Juli 1939, Pertempuran Origen. Tentara Kristen yang dipimpin oleh Count Alfonso Henriques dari Portugal mengalahkan tentara Muslim. Kemenangan pertempuran ini tidak hanya memperkuat dominasi Alfonso Henriques di Portugal, itu juga meletakkan dasar bagi Portugal sebagai negara merdeka. 1143 tahun, Alfonso menandatangani perjanjian Samla di Kerajaan Kastilia dan merebut kembali Lisbon dari Arabia pada 1147. Ibu kota telah dibangun di sini sejak abad ke-15 dan ke-16 adalah zaman keemasan Kekaisaran Portugis. Navigator Portugis seperti Dias, Vasco da Gama dan lainnya mempelopori rute baru ke India dan Asia. Portugal menjadi negara pertama di Eropa yang membuka rute ke India dan mendirikan koloni yang luas, termasuk di Afrika, wilayah di Asia dan Amerika. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Kekaisaran Portugis secara bertahap menurun. Abad ke-19 dan awal abad ke-20, koloni Portugis merdeka atau direbut oleh negara lain. Pada tahun 1974, Portugal mengalami revolusi anyelir. Mulailah menerapkan reformasi demokrasi dan menyerahkan koloninya di Afrika.
20 Desember 1999, pemerintah Portugis secara resmi menyerahkan Makau ke Republik Rakyat Tiongkok, menandai akhir resmi kerajaan kolonial Portugis. Portugal saat ini adalah negara yang stabil secara politik, kemakmuran ekonomi, kaya budaya, negara dengan industri pariwisata dan olahraga yang berkembang pesat. Portugal adalah negara dengan sejarah gemilang dan kemakmuran modern. Itu terungkap ke dunia dengan tampilan baru. Jadi apalagi yang Anda ketahui atau ingin ketahui tentang Portugal? Selamat datang di area komentar untuk meninggalkan pesan dan berbagi. Terima kasih telah menonton Duniaku hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, tolong jangan pelit dengan suka dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.